Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan. Karena itu banyak yang mengatakan berkorban dalam Islam adalah sukarela. Daging hewan yang dikorbankan sepertiga diberikan kepada orang miskin, sepertiga dibagikan ke tetangga, dan sepertiga lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan, dan berkorban untuk orang miskin ternyata hanya sepertiga, sisanya untuk pesta bersama tetangga dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat semuanya, saya mendapatkan video ini dari beberapa pihak ya, yang menginginkan agar ini diviralkan dan sebagai peringatan, dan yang bersangkutan diproses. Saya sih sebenarnya bukan soal prosesnya, tetapi tidak boleh ada pembiaran orang yang dengan sengaja menghina agama pihak atau kelompok tertentu. Karena kalau pertama kita tidak tahu kapan video ini dibuat. Sepertinya menjelang Idul Adha atau pada saat Idul Adha, mungkin tahun lalu, mungkin tahun sebelumnya, atau baru-baru saja. Itu satu hal. Tetapi materinya itu kan jelas-jelas berisi penghinaan terhadap Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang dikatakannya buta huruf, seorang Arab. Kemudian yang kedua adalah penghinaan terhadap ajaran agama. Jadi menyembelih kurban itu dianggap sebagai tindakan yang barangkali dalam konteks dia tindakan yang tidak berperi kemanusiaan karena mengorbankan binatang. Sobat semuanya, ini kan sudah wilayah-wilayah yang harusnya tidak disentuh. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagiku agamaku, dan bagimu adalah agamamu. Kita tidak tahu apakah dia seorang muslim atau tidak, tapi intinya melakukan serangan seperti itu sangat tidak layak. Dan dia tahu bahwa sudah banyak ada kasus-kasus sebelumnya. Ada yang tidak sengaja, ada yang by intention. Kalau dibandingkan dengan Ahok misalnya, ya apa yang disampaikan ini ya berkali-kali lipat penghinaannya. Ahok hanya menyetir, dalam tanda kutip hanyanya ya, surat Al-Maidah itu, dan dalam konteks yang tertentu kemudian memunculkan mobilisasi besar-besaran. Ada aroma politiknya, tapi aroma yang lain juga tidak bisa kita abaikan. Tapi ini jelas-jelas penghinaan kalau kita lihat materinya. Kok bisa ketika sudah banyak contoh masih ada juga orang yang bikin video seperti ini? Apakah ini video yang lama atau enggak, kita enggak tahu. Bahkan sebelumnya ada misalnya Saifuddin Simon ya, kalau tidak salah namanya, itu juga melakukan penghinaan berkali-kali dengan mengatakan bahwa beberapa ayat Al-Quran itu harus dihapus. Ada 300 ayat dia bilang seharusnya dihapus karena merupakan bibit radikalisme dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini by intention. Apalagi kalau kita lihat videonya itu ada subtitlenya dalam bahasa Indonesia, dan dia menghadap kamera ketika ngomong begitu. Bukan dalam misalnya ceramah, dalam percakapan yang kemudian
disebarluaskan, tapi ini by intention ngomong di depan kamera. Kok bisa ya ada hal seperti itu? Jadi sobat semuanya, toleransi itu bukan berarti mentoleransi orang menghina agama. Toleransi itu adalah menghormati para pemeluk agama untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, itulah inti dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak berubah. Jadi negara menjamin yang namanya pemeluk agama dan kepercayaan itu untuk beribadah. Dan sebelumnya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sangat-sangat disayangkan ya, dan ya harusnya ditindak orang seperti ini, dicari kenapa dia melakukan seperti itu. Ini kan merobek-robek kohesivitas sosial. Ini bukan perkara politik, tapi ini adalah perkara yang jauh lebih substantif, yaitu menyangkut keyakinan orang yang tidak boleh diintervensi pihak lain. Jadi kalau kita misalnya memegang keyakinan, ya keyakinan itu adalah hak asasi kita. Keyakinan dan hati nurani itu adalah hak asasi yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Dia mau mempercayai kepercayaan atau agama tertentu adalah it is his business. Tapi ketika dia mengintervensi keyakinan orang lain menjadi persoalan. Apalagi dengan cara direct seperti itu. Dia kan tidak mengajak debat intelektual, dan barangkali kalaupun debat intelektualnya tidak cukup ilmunya untuk memahami itu semua. Even saya pun tidak berani untuk misalnya membuat kontra argumen terhadap apa yang dikatakannya, karena saya merasa juga tidak cukup ilmu. Tapi dengan mengatakan cara ngomong mengenai Rasulullah seperti itu dan menafsirkan kurban seperti itu, everybody knows itu adalah penghinaan. Walaupun kita barangkali masing-masing memiliki kemampuan berbeda untuk menjelaskan balik secara lebih proporsional. Jadi serahkan saja kepada para ulama yang paham betul kenapa korban itu ada, apa makna korban, apa perintahnya di Al-Quran dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana penyebutan terhadap Rasulullah SAW. Karena bagi umat Islam, ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling mulia, tidak hanya sedunia tapi sejagat, sealam semesta ini. Dalam sebuah peristiwa yang selalu diperingati, Isra Mi'raj misalnya, ketika pulang ke dunia mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat, Rasulullah SAW itu memimpin sholat. Dan ya seperti bisa kita baca dalam riwayat, itu makmumin diikuti oleh 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para malaikat. Kenapa Rasulullah misalnya derajatnya lebih tinggi? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu, penghulu para malaikat yaitu malaikat Jibril saja tidak bisa menembus Sidratul Muntaha, Ars, langsung menghadap kepada Sang Pencipta. Dia hanya terhenti, tidak bisa dia datang lebih dekat ke Rasulullah, ke Sang Penciptanya, kecuali Rasulullah. Jadi even malaikat pun. Jadi bagi pemeluk agama Islam, Rasulullah adalah orang yang paling mulia, orang yang tidak hanya mulia bagi bumi, tapi mulia bagi jagat semesta ini. Oke, sobat semuanya, kita tidak tahu kenapa kok muncul hal-hal yang seperti ini, agak aneh. Dan begitu, kalau kita bicara tentang tentang kebiasaan negara ini yang sepertinya ya, seolah-olah kok membiarkan begitu saja orang-orang menghina seperti ini, maka kita berpikir ya tadi, ketika negara di dunia ini sudah berhenti dengan Islamofobia, yaitu Islamofobia dengan adanya resolusi PB tanggal 15 Maret 2022, dan untuk pertama kalinya diperingati oleh GNI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia,
kok seperti terkesan negara ini membiarkan orang anti Islamofobia itu. Sekali lagi sahabat era sekalian, keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Kita boleh berdakwah kepada orang lain, tetapi tentu tidak ada legitimasi untuk kita menghina keyakinan orang lain. Dan sekali lagi ya, ini nggak bisa dibiarkan karena ini ibaratnya videonya itu dari WA ke WA dan kemudian kita tidak tahu apakah ada tindak lanjut atau tidak ya. Mudah-mudahan dengan diangkat seperti ini orangnya bisa ditemukan dan paling tidak ya harus mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Ini beda dengan demokrasi. Demokrasi itu adalah berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Jadi demokrasi Pancasila tentu demokrasi yang bukan model begini. Jadi jangan kita samakan di negara lain di mana orang bisa dengan mudahnya menghina keyakinan orang. Enggak. Kita kan bukan negara sekuler. Kita negara yang menghargai pemeluk agamanya. Jadi kalau misalnya yang terkait dengan dunia, soal-soal yang sifat duniawi, ya silahkan sajalah. Tapi kalau sudah soal keyakinan, soal agama, soal akhirat, itu beda lagi urusannya. Jadi kritisisme itu ditujukan kepada manusia, pada kebijakan pemerintah, pada seorang presiden. Tapi bukan pada keyakinan orang lain, apalagi kepada makhluk mulia yang kita panggil sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat RH sekalian, itu saja dan mudah-mudahan pembuat video ini bisa ditemukan dan tentu saja ya dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dibuatnya by intention, kelihatannya dengan niat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.